Maka siapa yang mengamalkan kebaikan tanpa meninggalkan keburukan, seperti mendirikan bangunan megah di atas tumpukan sampah. Siapa yang tidak mengerti tentang keburukan, dia tidak akan tahu tentang kebaikan. Mengamalkan kebaikan tidak didahulukan oleh Hudzaifah. Apanya? Ilmunya. Jadi ilmu yang paling penting menurut Hudzaifah, ilmu tentang keburukan supaya ia tidak melakukannya. Kalau sahabat yang lain, ilmu kebaikan supaya dia melakukannya. Mengamalkan kebaikan tidak didahulukan oleh Hudzaifah. Apanya? Ilmunya. Jadi ilmu yang paling penting menurut Hudzaifah, ilmu tentang keburukan supaya ia tidak melakukannya. Kalau sahabat yang lain, ilmu kebaikan supaya dia melakukannya. Maka siapa yang mengamalkan kebaikan tanpa meninggalkan keburukan, seperti mendirikan bangunan megah di atas tumpukan sampah. Siapa yang tidak mengerti tentang keburukan, dia tidak akan tahu tentang kebaikan. Wa fi lafdzin akhar, dan di dalam lafaz yang lain, sahabat pada bertanya soal fadilah amalan-amalan yang begitu banyak. Wa kuntulan ono sapa ingsun, aqulu matur sapa ingsun, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma yufsidu, apa yang merusak kada wa kada, ini dan ini. Kata singkang kula contohaken ngalep, nek wong sahabat umum pada bertanya apa fadilahnya sholat lail, sholat malam, sholat hajat, sholat tahajud. Tapi kalau Hudzaifah lebih bertanya, apa yang merusak sholat tahajud? Tat falamma ro'ani, mengko tatkalane pirsa Nabi ing ingsun, as'aluhu, iku nyuwun pirsa ingsun ing Nabi, an afatil a'mal, saking pira-pira penyakite pira-pira amal. Lah pendekatan tasawuf niki bukan amalan-amalan apa yang harus dilakukan, tetapi lebih pada penyakit-penyakit yang ada di dalam amal, di dalam amal perbuatan. Penyakit itulah yang disebut sebagai penyakit atau najis batiniah. Iri, dengki, riya, sombong, takabur, pamer, itu adalah penyakit-penyakit najis batiniah. Maka bagi Hudzaifah yang lebih penting itu menghilangkan najis batiniah dulu itu, ketimbang melaksanakan tanpa melihat apakah masih ada penyakit-penyakit dari amal itu. Khosoni mongko ngususake sapa Nabi ing ingsun. Akhirnya Nabi memberikan wejangan khusus kepada Hudzaifah, bihadzal ilmi, kelawan iki ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang penyakit hati, ilmu tentang penyakit berbagai macam amal. Selain diberi ilmu hati, Hudzaifah diwejang oleh Nabi, diberi ilmu oleh Nabi tentang apa itu, tentang ilmunya orang-orang munafik. Munafik itu tidak sinkronnya amal dan hati, tidak sinkronnya ucapan dan tindakan dan sebagainya. Termasuk munafik itu misalnya sholat karena riya, sedekah karena pamer, haji hanya ingin dipanggil Pak Haji misalnya. Itu adalah tidak sinkronnya hati dengan perbuatan. Wa ufridalan dan ijenake bima'rifati ilmin nifaq, kelawan ngaweruhi ilmune wong kang nifaq, munafik. Ufrida dijenake ini berarti misalnya ngomong oke, dijak mojok, istilah dijak mojok Nabi, diwejang soal ilmu terkait dengan orang-orang munafik. Wa asbabi lan sebab-sebab nifak, wa daqaiqil fitan, lan lembut-lembut biro-biro fitnah. Kalau ada istilah daqaiq, daqaiq niku artinya lembut, itu berarti dalam banget. Ora gampang wong umum ngonceki. Mulai sampai ketika wong umum, masyarakat, sahabat umum bertanya amalan apa yang baik, itu cara umum bagus itu. Tapi ternyata ketika diuncai ada yang lebih bagus dari itu, yakni apa-apa yang bisa merusak amal. Itulah ilmu batin itu,
Sampai-sampai para sahabat pun, Umar, Utsman, dan kebanyakan sahabat bertanya kepada Hudzaifah soal terkait dengan fitnah itu. Lalu kemudian Hudzaifah itu menjawab, menceritakan tentang banyaknya orang munafik, tetapi tidak pernah menceritakan si munafik itu loh, ini loh, tidak pernah menyebut nama siapa orang-orang munafik, tapi menceritakan tentang banyaknya orang munafik, karena dia tahu bahwa banyak orang waktu itu bersifat munafik, tetapi tidak diceritakan namanya. Tahunya dari mana? Ya karena diberitahu oleh Nabi ini, yang sahabat lain tidak tahu. Wa kana lan ana sapa Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar yas'aluhu takon sapa Sayyidina Umar ing Hudzaifah an nafsihi tentang dirinya sendiri. Lalu Umar bertanya kepada Hudzaifah, saya termasuk munafik tidak? Tentang dirinya Umar sendiri. Lalu Hudzaifah menjawab bahwa Umar adalah orang yang bersih. Wa kana lan ana sapa Umar radhiyallahu an idza du'iya, ketika diundang, Sayyidina Umar ketika diundang ila janazatin maring janazah liyusalliya, supaya sholat, supaya nyolati sapa Umar ing jenazah alaiha ing atase jenazah. Jadi begini, ketika di dalam takziah, ketika Umar itu diminta untuk menyolatkan mayat, maka Umar nggak limu ono ora Hudzaifah. Ketika Hudzaifah ono, Umar nyolati. Ketika Hudzaifah tidak ada, Umar tidak menyolatkan, karena Umar yakin Hudzaifah tahu apakah orang tersebut munafik atau tidak, karena rujukannya Hudzaifah. Memang kebanyakan umat Islam tidak begitu mengenal sahabat yang paling dikenal ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, karena keempatnya adalah khalifah negara. Padahal sahabat yang lain sebenarnya banyak, termasuk ada yang sahabat yang memiliki kejeniusan khusus, yakni Hudzaifah. Bahkan lan ana sapa Hudzaifah yusama iku dinamakan shahibas sir, orang yang ahli sesuatu yang rahasia, sing wong ora iruh dia mampu melihatnya. Maka Hudzaifah pun pada masanya termasuk unik, yang lain pada nyolatkan tak kok ora dewi, karena dia shahibas sir, dia tahu tentang sesuatu yang rahasia, dan itu pun kemudian menjadi rujukan para sahabat yang lain.